Hi guys, welcome back to Toxic to Me. Aku Ivana, aku dokter, and today we're gonna be busting a lot of health myths. The help of our lovely producers who are gonna ask us questions yang bakal bertanya dan sebisa mungkin akan gue jawab ya. But I'm still human, so don't cancel me, don't hate on me. First, does sleeping with your phone cause cancer? Oke, jadi pasti banyak ya orang, apalagi Gen Z, right? I feel like kita banyak yang tidur bersama HP di samping kita. Alarm aja juga dari HP, everything dari HP. Kalau orang-orang zaman dulu kan alarmnya pakai wecker kan, kayak tering, but now we don't. So a lot of us sleep with our phones beside us. Apakah itu menyebabkan kanker? Jawabannya tidak. So kalau kata orang kan ada radiasi lah, ada apa? Sebetulnya iya ada radiasi dari HP, ada juga radiomagnetic waves. Tapi kadarnya itu tidak cukup untuk menyebabkan kanker. Belum ada cukup banyak penelitian yang secara jelas mengonfirmasi bahwa tidur di samping HP atau laptop atau apapun itu bisa menyebabkan kanker. Apalagi kanker otak. But is it good for you though to sleep next to that? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena layar-layar smartphone apa segala kan sekarang ada yang namanya emit blue light atau mengeluarkan blue light. Nah, blue light ini sebenarnya sangat bisa mengganggu siklus tidur. So it affects your sleep cycle, it affects your body clock. Yang seharusnya jam segini tuh udah waktunya tidur, badan kita tuh jadi nggak bisa tahu kapan harus tidur, kapan enggak. Karena ya itu, blue light itu mengganggu body clock. Terus selain itu juga ada yang namanya sleep hygiene, which is actually things that you need to do atau hal-hal yang perlu dilakukan sebelum waktu tidur, 1-2 jam sebelum waktu tidur untuk make sure our sleep quality itu bagus. Ya contohnya sebenarnya itu, kalau udah misalnya mau tidur jam 10, jam 9 mentok itu udah nggak boleh megang HP sebenarnya. Terus nggak boleh makan, 1-2 jam sebelum tidur tuh udah nggak boleh makan. Terus abis itu sebenarnya tidur paling bagus tuh tidur di tempat yang gelap, jangan ada lampu apa segala, hal-hal kayak gitu. So, no, it doesn't cause cancer, but it's also not good for you. And people get a sugar rush from eating too much sugar. Oke, jadi kan banyak orang ya yang ngerasa, dan juga sering it's depicted a lot in movies and media, kayak anak kecil kalau dikasih gula kebanyakan jadi hiper lari-lari, sugar rush. That's not true, that's false. There's not enough research to prove that excessive sugar causes sugar rush. Tapi yang kita tahu adalah kalau di saat kita mengkonsumsi gula tuh dalam arti ya bisa gula, glukosa, atau makan aja itu isinya udah ada gula. Kayak contohnya nasi, karbohidrat itu kan isinya juga udah gula. Base produknya adalah gula, dalam arti gula itu adalah glukosa. Glukosa adalah the unit of energy that our body uses. It operates on glucose. Nah, di saat kita makan gula yang banyak atau kita makan yang banyak, itu akan meningkatkan kadar gula darah kita. Will it cause sugar rush? Sebenarnya enggak. Itu lebih psychological. Itu lebih linked to biasanya kalau high sugar consumption, it's related to lingkungan gitu loh. Kalau misalnya kalau buat anak-anak banyak distraksi, banyak mainan. Kalau misalnya for adults, parties, eating dessert at parties with friends, things like that, gitu. So it's actually not a sugar rush. Tapi bagi orang yang udah biasa tiap hari mengonsumsi gula yang cukup banyak, terus pokoknya hobi dessert, hobi gula-gulaan gitu-gitu, suddenly kalau di-cut, sugar crash, that's real. So people can feel the effects of sugar crash. Jadi, what are people supposed to do biar energi mereka for the whole day itu stabil, biar nggak crash? Sebenarnya itu udah cukup dengan misalnya makan 3 kali sehari. Don't skip meals, makannya jangan telat, terus habis itu jangan karena diet nggak makan. Hal-hal kayak gitu itu sebetulnya daily healthy habits itu udah cukup untuk make sure you have enough energy throughout the day.
making sure you have enough water, nggak cuma minum kopi atau teh atau matcha doang, itu juga penting. You don't need sugar in its purest form, dalam arti kayak gula bener-bener gula pasir gitu ya, untuk make sure your energy is stable throughout the day. Dengan makan cukup aja itu udah lebih dari cukup. Menjaga kesehatan itu udah lebih dari cukup. Pada dasarnya tubuh kita tuh sebenarnya udah pinter. Jadi di saat kadar gula darah kita itu udah mulai rendah, glukosa dalam darah kita itu udah mulai rendah, dia bisa menggantikan glycogen atau glikogen yang ada, yang udah stored di dalam hati atau liver kita, itu diganti menjadi glukosa. So you have energy again. And kalau misalnya glycogen stores in your liver itu udah rendah, that's when they start getting energy from fat. So lemak yang ada dalam tubuh kita itu juga bisa through certain processes di-convert menjadi glukosa gitu. And that's how a lot of people also lose weight gitu. Another question. Jadi misalnya kayak orang kan percaya kalau misalnya lagi drop nih, lagi capek, harus makan permen gitu. Like so they shouldn't be doing that. Sebenarnya capeknya tuh kayak gimana dulu? Kalau misalnya dia lemes, terus dia jadi kehilangan kesadaran atau bahkan sampai pingsan, atau misalnya lemesnya tuh benar-benar udah lemes letih banget, itu kemungkinan besar hipoglikemia. Sudah terjadi hipoglikemia, di mana kadar gula darah di badan kita itu udah terlalu rendah. Normal di sini kadarnya di sini. Nah, itu harus dikasih gula. Itu biasanya dikasih teh manis lah atau permen biar langsung give instant spike biar normal lagi. Tapi kan tadi pertanyaannya adalah gimana mencegah gitu. Jadi kalau untuk mencegah, ya dengan makan rutin aja itu udah lebih dari cukup. Kalau misalnya udah dalam kondisi hipoglikemia, ya itu benar, kita kasih gula supaya naik lagi, normal lagi. Kadang-kadang hipoglikemia itu paling sering terjadi pada pasien yang dietnya terlalu keras. Dietnya terlalu keras dalam arti kayak nggak makan, seharian tuh nggak makan. Jadinya bener-bener dropnya tuh drop karena hipoglikemia. Sering juga terjadi pada orang lansia, lanjut usia. Jadi kalau udah tua, kadang kan nafsu makan lansia itu lebih rendah kan daripada orang-orang yang muda. Atau mungkin orang lansia itu banyak yang juga kebetulan mengidap diabetes atau sakit gula. Jadi banyak yang ngira dia karena gulanya udah tinggi, diabetes, dia minum obat diabetesnya buat hari itu, tapi dia nggak makan karena dia mikir kayak ya udahlah nggak usah makan, minum obat aja. Nah, itu jadinya kadar gula darahnya malah ngedrop. Karena obat diabetes itu diciptakan sebenarnya untuk orang tetap makan. Jadi makan yang seharusnya makan terus jadi tinggi, obat diabetesnya bikin segini. Tapi kalau pada mulanya nggak makan, berarti kan tetap di sini nih kadarnya. Terus minum obat diabetes langsung drop. Gitu loh. So that's what happens. Brushing your teeth after puking or eating. Should we do that or not? Oke, kalau puking ya, kalau katakan kadang kalau abis muntah kan ngerasa mulutnya agak bau ya, jadi orang pada mau gosok gigi. Tapi sebenarnya itu not right, nggak boleh langsung. Jadi gini, kita kalau muntah kan itu ada isi dalam lambung keluar, lewat mulut, muntah. Nah, cairan yang ada dalam lambung kita itu sifatnya asam banget. It's basically like hydrochloric acid. Jadi pH-nya kan agak rendah tuh. Terus kita muntah, cairannya keluar lewat mulut. Kalau kita nggak kumur dulu untuk ngebuang sisa-sisa cairan lambungnya, terus kita malah langsung sikat gigi, kan itu masih ada tuh sisa-sisa cairan lambung dalam mulut yang bersifat asam. Nah, and then when you brush your teeth, you're basically rubbing in the acid into your teeth. So it's gonna wear down your teeth. Bakal bikin gigi lebih, ibaratnya lebih keropos lah. Jadi sebenarnya seharusnya gimana? Kumur dulu, dikumur, make sure udah nggak ada sisa-sisa cairan lambung, baru gosok gigi. Kalau kita menstruasi, itu darah kotor nggak sih? Oke, ini adalah sebuah miskonsepsi ya dalam masyarakat, apalagi Indonesia ya. Banyak orang yang masih ngerasa menstruasi itu adalah darah kotor. Menstruasi sebetulnya bukan darah kotor. Menstruasi sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi dari hari pertama siklus kita sampai hari terakhir, selama proses itu, satu siklus kan
normalnya itu 21 sampai 35 hari. Nah, dalam proses itu terjadi apa? Kan kita punya rahim nih, nanti masukin gambar aja ya. Nah, ada rahim. Terus rahim kan dalam 21 sampai 35 hari itu akan terjadi penebalan. Jadi dinding rahimnya itu penebalan. Ada terjadi penebalan. Kenapa? Fungsinya apa? Untuk menyiapkan kalau ada pembuahan telur. Jadi kalau sperma ketemu sama telur, terjadi pembuahan, terjadi zigot, terus jadi fetus. Nah, itu fetus kan nanti yang akan berkembang menjadi bayi nantinya, itu kan dia harus tertanam dalam dinding rahim. Jadi ya ibaratnya kayak dibikin bantalan lah sama rahimnya, biar empuk, biar bisa berkembang dengan baik. Itu sebetulnya fungsi penebalan dinding rahim. Tapi sekarang gini, kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, nggak ada pembuahan sama sekali, badan kita pintar, badan kita mikir, lah terus buat apa dong penebalan dinding ini? Tidak berguna kan, nggak ada bayi, nggak ada pembuahan, ya dibuang aja. Jadi diluruhin, itu yang keluar sebagai menstruasi. Jadi kalau dibilang darah kotor apa segala, sebetulnya enggak, itu masih bagian dari kita. Cuman konotasinya kan kalau keluar dari alat kelamin, apa segala, itu kan kotor. Terus mungkin baunya juga tidak enak. Itu kan mungkin udah kecampur, kan namanya juga keluar lewat jalan lahir, di mana vagina kan itu sebenarnya udah, pada dasarnya vagina yang sehat itu memang ada jamur, ya kan? Tapi jamurnya nggak berlebihan. Nah, jadi mungkin darah kecampur jamur, apa segala, itu orang rasa itu kotor. Gitu. Vagina itu bisa melonggar nggak sih? Vagina itu sebetulnya adalah otot, guys. Jadi seharusnya dia juga bisa membesar dan mengecil. Dia tidak akan dalam tanda kutip melonggar. Apalagi bagi orang yang suka melakukan Kegel exercises atau pelvic exercises, jadi otot panggulnya itu jadi kuat juga, dilatih juga, itu sebenarnya nggak akan. Cuman memang ada beberapa kondisi yang bisa membuat pelvic muscles atau otot panggul itu lebih lemah. Itu ada contohnya apa? Wanita yang melahirkan secara normal berkali-kali, itu bisa bikin otot panggul lebih lebih lemah, terus kan namanya mengeluarkan bayi ya dari jalan lahir, dan bayi kan itu nggak kecil ya, kita kan semua udah tahu tuh. Jadi itu sometimes it can stretch it a lot. Cuman eventually it will take a longer time to recover, tapi eventually it will recover juga gitu. Can it get looser, tanda kutip, from sex? Oke, itu mitos ya, yang kata orang kalau cewek sering beraktivitas, maksudnya berhubungan badan, vaginanya akan longgar apa segala, itu mitos, itu nggak benar sama sekali. Kenyataannya adalah alat kelamin cowok tidak sebesar itu sampai bisa melonggar. This sounds so mean. This sounds like I'm bashing men. Tapi benar, kenyataannya alat kelamin cowok itu tidak sebesar itu sampai bisa melonggarkan vagina, guys. Jadi itu mitos. Itu nggak benar sama sekali. Balik lagi, vagina adalah otot. Jadi dia bisa membesar, mengecil gitu. Oke. Kalau husband stitch itu apa? Oh, okay. This is something that menurut aku sih ini praktek. Jadi kayak gini. Kadang-kadang dalam proses melahirkan secara normal lewat vagina, lewat jalan lahir, kan namanya bayi itu kan gede ya, apalagi bayi 9 bulan, kadang bisa sampai 3 kiloan gitu. Kadang di dalam proses melahirkan vagina itu bisa robek. Jadi ada tuh grading-gradingannya, robeknya cuma sedikit, robeknya bisa sampai anus, atau robeknya bisa sampai kena otot anus juga, pokoknya adalah gradingnya, nanti kita taruh fotonya. Cuman pada intinya kalau robek kayak gitu di dalam proses melahirkan berarti harus dijahit dong, kan nggak mungkin dibiarin pulang dalam kondisi robek kayak gitu. Nah, husband stitch ini itu terjadi di saat gini, misalnya dokternya ngejahitin vagina mamanya yang robek.
ibunya yang robek. Nah, lukanya mungkin nggak terlalu parah nih, mungkin cuman butuh sebenarnya 4 jahitan atau 5 jahitan misalnya. Tapi sama dokternya ditaruh 10 jahitan dengan alasan biar lebih rapet, biar enak buat suaminya kalau berhubungan. Nah, tapi kadang di beberapa tempat itu dilakukan tanpa pengetahuan mamanya, tanpa pengetahuan ibunya. Ibunya kan masih mungkin habis ngelahirin kan capek gitu, nggak ngeh kan apa segala. Nah, dokternya tuh nggak ada ngomong, nggak ada ngasih tahu ke pasiennya, nggak ada edukasi apa segala. Jadi yang tahu cuman mungkin dokternya sendiri, atau yang tahu itu cuman dokternya sama suaminya pasien atau papahnya itu. Iya kayak gitu. Jadi efeknya apa? Kadang-kadang menyebabkan rasa sakit yang kronis. Jadi the girl will live with chronic pain and she will be feeling a lot of pain, tapi she won't really understand why juga. Kenapa ya sakit banget? Itu namanya the husband stitch. Di Indonesia banyak kasus kayak gitu. Jujur kalau di Indonesia dari sepengetahuan aku nggak sebanyak itu. Karena mungkin juga masyarakat banyak yang nggak ngerti juga kan apa itu husband stitch. Tapi kalau yang dari saya baca, yang gue baca itu banyak banget terjadi di luar negeri. So a lot of the time, sometimes the husband asks for it without the wife's consent, or ya itu dokternya gila sendiri, inisiatif sendiri. Do women need to detox their vagina? Oke, ini juga sebuah mitos nih. Katanya kan vagina itu kotor, terus kan ada jamurnya, terus harus dibersihin biar nggak bau, apa harus dikasih, maksudnya disabunin lah ibaratnya. Jadi makanya a lot of toko-toko tuh menjualkan feminine products kan, if you know about it. Or if you're also familiar with the term douching. Ya, sebenarnya itu nggak benar sama sekali. Vagina kita itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Nggak usah dikasih sabun-sabunan, nggak usah dikasih ini. Yang penting menjaga higienitas, dalam arti ya tetap mandi, tetap dibilas, tetap ya mandi seperti biasa, tapi nggak usah khusus untuk nyabunin bagian dalam vagina. Apalagi douching itu. Douching kan is a process where you insert like a bidet or something inside your vagina untuk bantu membersihkan. Sebenarnya nggak harus, dan actually not recommended juga. Kenapa? Karena dalam sabun itu kan banyak kimia-kimia kan yang bisa mengganggu pH normal dari vagina. Bisa juga mengganggu flora normal yang ditemukan dalam vagina. Jadi yang seharusnya pH-nya berapa, karena kena sabun-sabun ini dan kimia-kimia ini menjadi pH-nya itu berubah menjadilah iritasi justru. Gitu. Jadi produk-produk feminine wash misalnya itu harusnya I would not recommend it. I would not actually recommend. If you have no problems right now, maksudnya cuman buat menjaga higienitas gitu, secara umum menurut aku nggak perlu sama sekali. Kalau ada masalah gitu, misalnya ada yang ngerasa kayak kok gue keputihan mulu ya, terus keputihannya tuh agak berbau gitu ya, nggak enak, apa berarti gue kurang bersih, apa gue kotor, apa segala. Menurut aku best consult sama obgyn, berobatlah ke obgyn biar tahu juga itu kenapa. Karena in most women biasanya itu just a regular yeast infection. Kan yeast atau apa ya bahasa Indonesianya, ragi ya. Ragi kan, ragi itu memang secara normal ditemukan dalam vagina perempuan, tapi kadang-kadang memang ya bisa berlebihan jadinya, terus terjadi infeksi yeast infection itu. Nah itu obat itu sebenarnya recommended buat berobat ke obgyn. Jangan ngira itu tuh karena, maksudnya jangan ngira itu karena jorok terus malah di overcompensate with excessive cleaning, yang ada malah iritasi gitu. When women give birth, should they be burying the placenta? Oke, sebenarnya itu lebih terkait dengan budaya ya, kepercayaan dan budaya. Terutama di Indonesia tuh masih banyak yang merasa atau mengira ari-ari itu harus dikubur gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya, bukan berarti kalau mengubur ari-ari itu hal yang buruk juga. Cuman sebenarnya ari-ari itu sangat berharga. Kenapa? Karena sebetulnya plasenta atau ari-ari itu isinya banyak banget stem cell. So many stem cells. Dan itu sangat membantu kalau
ya kan ini amit-amit ya, kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi kalau misalnya suatu hari anaknya itu ada kanker atau ada penyakit, atau bahkan jangankan anaknya, ibunya sendiri misalnya one day ada kanker, ada penyakit, itu ari-ari kalau disimpan dengan baik, you store it, you can extract stem cells from there. Bisa ekstraksi stem cell dari sana buat pengobatan. Yang kalau misalnya nggak ada ari-ari itu, bakal susah banget. Karena stem cell pun kan sebetulnya cocok-cocokan. The best stem cells are actually the ones that come from yourself. Gitu. Dan kenapa ada mitos itu? Kalau harus kenapa ada dikubur. mitosnya itu, aku kurang ngerti ya jujur. Tapi aku juga pernah dengar mitos yang katanya kalau ada ari-ari itu harus dimasak. Dimasak terus dimakan sama mamanya sendiri atau enggak suami mamanya. Suaminya. Kenapa? Katanya ada yang ngerasa itu jadi immune booster. Katanya itu bisa bikin mamanya lebih kuat dalam masa nifas. Ada juga yang katanya dikasih makan ke suaminya, kenapa? Biar katanya suaminya nurut sama sama istrinya seumur hidup, gitu-gitu. Itu banyak lah, itu aku pernah dengar. Okay, we're gonna move to skincare questions. Okay, can pores get bigger and smaller, and is there a way to shrink pores? Oke. Banyak orang yang ngira tuh pori-pori tuh, oke, gue pakai skincare ini pori-pori gue bakal mengecil dan menjadi lebih bagus. Sebenarnya kalau namanya pori-pori itu tuh nggak bisa diubah ukurannya hanya dengan skincare. Kenapa? Pori-pori kan pada dasarnya adalah lubang-lubang dalam kulit kita. Normal, semua orang tuh punya pori-pori. Tapi apa yang membuat pori-pori tampak membesar? Itu ketika pori-porinya menjadi tersumbat. Jadi ada sebum, ada debris inside those pores. Karena tersumbat itu menjadi kelihatannya lebih gede dan bisa menyebabkan juga komedo lah, blackhead, apa segala. Kalau misalnya pori-porinya sebenarnya nggak ada isinya, sebetulnya bakal tampak kecil pada most people ya, in most people. Tapi balik lagi sebenarnya juga genetik. Ada beberapa orang yang emang bawaannya dari lahir pori-porinya memang lebih besar gitu. Tapi skincare ini gunanya apa? Sebenarnya skincare ini berguna dalam mencegah komedo, mencegah blackhead, mencegah pori-pori tersumbat. Nah, dengan itu kan otomatis pori-pori akan tampak lebih kecil kalau nggak tersumbat gitu. Untuk mengubah ukuran pori-pori sebetulnya lebih perlu treatment. Contohnya kayak laser. Maksudnya itu lebih berpengaruh untuk ukuran pori-pori. Kalau skincare itu sebetulnya lebih untuk maintenance. Jadi kalau misalnya produk ada tulisan tuh mengecilkan pori-pori, itu actually lebih untuk cleansing gak sih? Jadi pori-porinya Iya, jadi dibersihkan. iya betul. Kan banyak tuh yang ngerasa kayak di bagian hidung tuh pori-porinya gede banget. Nah, sebenarnya di bagian hidung kita tuh banyak yang namanya sebaceous filaments, where itu isinya bukan juga blackhead, bukan juga komedo, tapi memang karena ya kan namanya kita beraktivitas setiap hari di luar, kena matahari, kena keringat, apa segala itu semua kan akan menyebabkan build up of dirt gitu di bagian kulit. Apalagi hidung, karena hidung kan lumayan menonjol di muka kita. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang buruk juga ya, cuman ya itu bisa dibersihkan lah. Ada orang yang bilang sunscreen itu cuma diperlukan kalau misalnya kita keluar atau outdoors. Itu benar nggak? Itu mitos ya guys. Dalam rumah pun kita nggak kemana-mana, kita nggak beraktivitas, itu tiap hari tetap dianjurkan untuk menggunakan sunscreen. Kenapa? Karena UV rays can come in from anywhere. You don't have to be outside. Nggak perlu kita berada di luar di bawah matahari baru kena UV ray. Di dalam rumah pun itu pasti kena UV ray, kan ada jendela apa segala. Jadi sebetulnya tetap disarankan untuk menggunakan sunscreen. Dan penggunaan sunscreen yang benar tuh seharusnya 2 ruas jari guys. 2 ruas jari, dan biasanya seharusnya di reapply every 4 to 6 hours. Kalau orang yang acne prone skin tetap harus pakai sunscreen, sorry. Kalau acne prone skin, dia acne prone tapi dia lagi nggak banyak acne, itu tetap dianjurkan pakai sunscreen karena sunscreen protection is actually very important. Tapi kalau kita lagi ngomongin severe acne nih, cystic acne or acne vulgaris yang parah banget, yang
lagi radang gitu. Sebenarnya kita tidak menganjurkan untuk menggunakan sunscreen pada saat itu. Kenapa? Karena a lot of sunscreens itu sifatnya oklusif, kan agak kental ya. Jadi kalau orang yang lagi kulitnya radang, banyak jerawat, banyak acne, itu dipakein produk-produk yang oklusif, itu bisa makin menyumbat pori-pori. Muncul lagi jerawat baru, komedo baru, blackhead baru. Jadi sebetulnya in the meantime sampai kulitnya itu lebih tenang, lebih mereda, inflamasinya lebih mereda, itu tidak disarankan untuk menggunakan sunscreen. Terus gimana dong kalau orangnya harus berkegiatan di luar apa segala? Sun avoidance dalam arti kalau keluar pakai masker, pakai topi, pakai kacamata, kalau bisa pakai lengan panjang gitu-gitu. Oke. Well, that wraps up today's episode. I had a lot of fun answering questions and I hope you get well soon.